Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah tinggi si burung balam, tak kalah tinggi si burung elang, yang tadi tidak jawab salam, khawatir sendalnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja talabil ilmi wa huwa hatta fi sabilillahi hatta yarji'. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta nikmat-nikmatnya yang tak terhingga. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan waktu luang, nikmat semangat kita di akhir-akhir Ramadan. Terkadang memang sudah berubah orientasi, ya, konsentrasi sudah beralih bergeser kepada hal-hal yang lain. Alhamdulillah Masjid Tariqul Jannah Jasa Marga ini masih istiqomah. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita tetap semangat dan menyelesaikan Ramadan tanpa mengendurkan semangat kita, dan kita keluar sebagai pemenang mendapatkan trofi piala la'allakum tattaqun. Salawat beriring salam semoga tercurah tetap terlimpah pada kedua kita uswah tauladan dalam menata hidup dan kehidupan, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah dalam menjalankan ajaran dan risalahnya. Beliaulah Nabi Rasul akhir zaman, mustahil ada Nabi setelah beliau. Kita kelak berharap mendapatkan syafaat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, hadirin jamaah sekalian, mohon maaf sebelum kita lanjut materinya, ada sebuah maklumat, yaitu kami sekalian dari Rumah Tahfiz Quran Yatim dan Du'afa menggalang dana kepada jamaah dari koordinasi dengan pengurus. Diminta petugas kami untuk berkeliling, ya, berkeliling, jadi bukan gelar sorban, berkeliling pada jemaah sekalian. Anak-anak kita menjelang Ramadan, kita pingin mereka juga bergembira, mereka bahagia sama dengan anak-anak yang lain, di mana anak-anak tahfiz ini ada yang sudah hafiz 30 juz 6 orang, dan alhamdulillah itu bisa kita lakukan tanpa dari bantuan jamaah sekalian, infak sedekah jamaah, di mana kita mengisi kajian atau khotib Jumat di berbagai BUMN atau kementerian, juga kita melakukan hal yang sama. Jadi sama-sama kita membantu agama Allah. Syiar agama ini mempersiapkan generasi yang dekat dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita yang mempunyai ilmu dengan ilmu, kalau yang dengan tenaga, yang mungkin bisa menyisihkan sebagian harta dengan harta, dan minimal dengan doa. Doakan kami agar selalu istiqomah dalam menjalankan, mempersiapkan, membina, mendidik anak-anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah kemudian hari, sebagai generasi harapan umat, harapan bangsa. Nah, oleh karena itu pada petugas berkeliling aja, kasih sorbannya pada jamaah, memberikan infak sedekah. Mudah-mudahan nanti di hari raya anak-anak kita bisa dibelikan pakaian dan bisa mempunyai uang jajan
agar mereka bisa juga merasakan bahagia bersama anak-anak yang lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita langsung sambil berjalan. Tema pada hari ini mungkin sudah ada di share di grup itu, bahwa bulan Ramadan adalah membentuk pribadi yang soleh dan solehah. Ya. Nah, jadi bulan Ramadan merupakan sebuah wadah, sebuah instrumen, sarana yang Allah berikan kepada umat muslim, umat manusia pada umumnya, agar di bulan Ramadan dengan segala macam hikmah kandungannya menjadikan kita berupaya sebuah proses untuk lebih baik. Bulan puasa bukanlah pertama kali kita lakukan. Sesuai dengan umur usia, ya, Bapak yang udah lebih seusia dengan orang tua saya, mungkin usia 70 ke atas, berarti sudah 50 tahun menjalankan ibadah puasa. Yang masih muda-muda mungkin belasan tahun telah melakukan ibadah puasa. Nah, tapi apa yang diinginkan Allah dari bulan berpuasa itu, dengan segala macam keutamaan-keutamaannya, yang mulai dari amal ibadah pahala yang dilipat gandakan oleh Allah, tentunya ada tercermin, terimplementasi dalam kehidupan, melekat dalam diri setiap orang muslim yang berpuasa itu. Apa yang harus melekat dalam diri kita di 11 bulan sepanjang hidup kita? Yang pertama adalah, kalau target dari berpuasa sudah jelas, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua kita hafal, akrab ayat ini. Diseru oleh Allah orang-orang beriman untuk berpuasa. Tidak otomatis orang itu menjadi takwa dengan Ramadan ini, tidak. Allah jelaskan, moga-moga, mudah-mudahan. Kali-kali aja, kalau orang Betawi bilang, kali-kali aja dengan berpuasa itu menjadi kamu orang bertakwa. Nah, lalu apa yang harus melekat gitu? Dengan kita berpuasa itu kita merasakan apa? Apa yang harus kita pikirkan ketika kita berpuasa? Pertama, disiplin. Orang berpuasa ketika dengar azan subuh, tidak akan berani makan dan minum. Dan dia akan berbuka takjil itu ketika mendengar azan maghrib. Disiplin. Dan sesuai dengan sunnah juga, orang berpuasa ini harus dengan diilmui. Ilmunya apa? Akhirkan sahur, awalkan, disegerakan berbuka ketika sudah berkumandang. Jadi nggak boleh, wah, gua masih kuat nih, ntar aja deh. Nggak boleh, tidak nyunah. Nyunah itu justru disegerakan ketika mendengar azan maghrib, segerakan, tunda pekerjaan yang lain. Ya, sekedar minum, sekedar makan makanan ringan. Jadi kan kita sering dengar gitu kan, ayo batalin. Nah, ya sayang juga, seharian puasa dibatalin, bukan batalin, yang ayo berbuka gitu ya, aduh berbuka. Nah, kemudian akhirkan sahur. Ini saya kecil dulu ngalamin di Sumatera, di kampung. Bapak mungkin ada orang Sumatera, orang bilang itu makan kuku ayam, makan sahur tuh makan kuku ayam. Ketika ayam berkokok kadang jam 2, Pak, ibu-ibu kita di kampung udah mulai memasak tuh, makan sesegera mungkin. Ketika setelah makan sahur, kita tidur, subuh kebablasan. Itu di kampung saya. Kampung saya Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kampungnya Buya Hamka. Danau Meninjau itu kampung saya. Makan kuku ayam bahasanya. Makan ketika ayam berkokok. Itulah berpuasanya orang awam. Karena ketaatan, karena taklid, karena tradisi. Bukan dengan ilmu. Kalau dengan ilmu, diakhirkan sahur. Supaya apa? Kita masih berenergi di siang hari, beraktivitas.
Tidak bisa jadikan alasan berpuasa itu malas-malasan. Oh lemes, tidur melulu, banyakkan tidur. Bukan begitu. Orang berpuasa tidak akan mengurangi etos kerjanya. Bahkan perperangan di zaman Rasulullah, Indonesia ini merdeka pun di bulan Ramadan. Tidak ada alasan bermalas-malas seorang muslim ketika berpuasa, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kewajibannya, tidak boleh. Nah, pekerjaan kita ya di tempat kerjaan, kedisiplinan inilah harus menjiwai sebagai pegawai, sebagai karyawan. Maaf, saya juga pegawai di bawah Dispora DKI. Ketika kita yang kontrak kerja atau yang PNS, ASN itu sesuai aturan jam berapa masuk, apalagi bulan Ramadan disesuaikan. Agak lebih siangan dikit, pulang lebih maju. Di hari-hari yang lain pun demikian. Pokoknya ada sebuah komitmen. Ketika komitmen itu sudah dibuat, seorang muslim pantang dia melanggar. Pantang dia mengulur-ulur. Kenapa? Dia jiwanya ada kedisiplinan. Jam berapa dia masuk, jam berapa dia istirahat, jam berapa dia pulang. Kalau ada hal-hal yang insidental, yang mendesak, yang darurat, izin, lapor. Contoh kayak saya nih. Saya ini jatahnya, wajibannya, saya imam di sebuah masjid di Dispora itu. Karena jadwal saya ini saya sudah laporkan, atasan, Pak, mohon izin saya ada jadwal. Oh, silakan, nanti yang mengimami anak saya. Alhamdulillah anak saya, putra saya, itu udah biasa mengimamin. Nah, itu harus ada jiwa seorang muslim, transparansi, kejujuran. Dan kalau orang beranggapan dilihat atasan, dimonitor oleh CCTV, oleh kamera, itu semua bisa direkayasa. CCTV bisa dirusak, bisa dicolong, bisa dihilangkan, dimusnahkan. Bahkan ada yang zaman sekarang kalau kerja itu patah foto ya Pak ya. Tim stem ada tuh yang menggambarkan di mana dia dipoto, jam berapa, detik berapa. Itu bisa juga diedit. Itulah manusia. Tapi ketika orang berpuasa ini merasa diawasi oleh Allah melalui malaikat rakib dan atid yang selalu mencatat, tak akan pernah error, tak akan pernah hilang sampai hari berbangkit akan dibukakan semua rekaman perilaku apapun yang kita lakukan. Dia yakin itu. Tak akan dia berbuat seenaknya. Kalau orang dah demikian, dia hidup disiplin, maka hidupnya akan tentram, akan berkah. Dia bekerja, pulang dia akhir bulan nerima gaji, upah yang diterima itu akan berkah. Kenapa? Dengan penuh kedisiplinan dia bekerja. Tapi kalau seenaknya semaunya, Allah punya cara. Anaknya lah sering sakit, anaknya susah diatur, susah dididik, diajak ibadah nggak mau, istrinya ngorong-ngorong melulu, minta materi, minta ini, minta itu, banyak tuntutan, dan rumah tangganya nggak akan pernah bahagia. Sakinah, mawaddah, warahmah. Apalagi yang tinggal dengan mertua, selalu dapat rongrongan dari mertua. Kenapa? Tidak ada keberkahan dalam hidup. Ketika udah pensiun, akrab dengan dokter, sering bolak-balik masuk rumah sakit, bahkan seminggu cuci darah, ginjal, dan kolesterol, dan segala macamnya, akrab dengan kursi roda. Allah punya cara untuk mengambil harta dari yang kita peroleh dengan cara yang tidak halal. Ketika kita hasil, kita kumpulkan dari bekerja yang seenaknya semaunya, itu akan tercermin nanti. Yang kedua, apa yang harus melekat dalam diri kita seorang muslim di 11 bulan yang akan datang sepanjang hidup kita itu adalah apa? Kejujuran. Kejujuran ini yang mahal. Mahal Pak sekarang. Kalau kita sering dengar orang kalau ngobrol, di tengah ngobrol gini ya, kalau saya boleh jujur. Nah, jadi mau jujur tuh izin dulu. Jadi seolah-olah ngomongnya selama ini bohong terus gitu kan. Begini ya, kalau boleh jujur nih katanya. Jadi kayak seakan-akan selama ini orang menganggap dia itu nggak pernah jujur gitu. Apalagi demi Allah nih, demi Allah cepat sekali menyapa, kan lebih Allah. Padahal dalam dirinya tuh dia tidak percaya diri sesuatu yang dia akan dia ucapkan. Dia harus pakai Allah, pakai nama Allah, seolah-olah selama ini dia berat mengatakan sesuatu yang jujur itu. Maka orang hari ini yang jujur dimusuhin Pak. Yang jujur banyak dimusuhi. Nah ini kebalik dunia ini.
Ketika kita berpuasa, apa yang kita rasakan? Kita merasa diawasi oleh Allah. Kita pulang ke rumah, kita misalnya dari rumah sudah makan bersahur dengan keluarga, di luar kita umpama orang-orang ya masuk ke warung setengah kaki membata ke rumah, itu mereka melakukan bisa-bisa aja gitu. Cuma kenapa dia nggak lakukan? Dia pulang ke rumah pura-pura lemes, pura-pura tidur segala macam, capek, dan orang menganggap di rumah itu dia masih puasa, padahal dia sudah membohongi diri sendiri. Tapi kenapa kita nggak lakukan itu? Karena kita yakin ainallah, di manakah Allah? Allah selalu memperhatikan. Kalau kita mendustai diri kita sendiri, tidak akan mampu, apalagi mendustai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur, seorang Muslim ketika dia menjabat, ketika dia memegang sebuah tempat strategis, direktur ini, komisaris ini, tidak dengar kita Pertamina merugi setiap tahun. Tidak dengar kita, Pak. Kenapa? Dia jujur, dia takut dengan Allah. Mana mungkin merugi, Pak, Pertamina? Emang Bapak rakyat semua nih kalau di pom bensin itu antri, ada yang utang? Ada yang utang nggak di pom bensin? Nggak ada. Teman saya jualan bensin eceran pakai botol, dia naik motor tender Suzuki itu, tangki yang gede itu, dia pakai drum lagi, pakai boncengan orang, dia beli setiap habis tuh belanja di pom bensin, kan di pom bensin nggak boleh bawa jerigen, bawa drum tuh udah nggak boleh, diakalin sama dia. Dia jualan gitu aja, Pak. Untung dia bisa gaji karyawannya, bisa bayar toko kehidupannya. Untung Jawa orang jualan bensin pinggir jalan itu pakai botol. Tapi kok Pertamina tiap tahun ngomongnya rugi melulu. Ketika orang diberikan amanah, tak ada dalam dirinya merasa diawasi oleh Allah. Nah, maka ketika memberikan suatu amanah, memegang suatu tempat, posisi yang strategis, haruslah melihat rekam jejaknya, latar belakangnya, fit and proper testnya, segala macam seterusnya. Karena jangan salah menempatkan orang. Listrik, PLN, rugi melulu katanya. Emang rakyat ini telat sedikit masuk surat. Telat sebulan masuk surat. Ancaman pemutusan, di mana coba ruginya? Nah, ini yang nggak kita habis pikir. Ketika dalam kehidupan ini orang berpuasa hanya menjalankan kewajiban, menjalankan sebagai rutinitas, hanya nggak enak dengan keluarga, nggak enak sama teman, dia berpuasa ikut berpuasa, tapi nggak menghayati bagaimana makna dari berpuasa itu. Nah, itulah inputnya, itulah masukan dari diri kita. Bagaimana kita berdisiplin, bagaimana kita melakukan sebuah sikap yang jujur, karena jujur ini adalah kesuksesan manusia dunia akhirat. Jujur itu apa? Berkata yang sebenarnya. Berkata itu yang sebenarnya dikala itu hasilnya pun pahit. Nah, apa lawan jujur? Lawan jujur itu curang, licik, ciluah, mau menang sendiri. Nah, dalam Al-Quran itu ada satu surat, khusus surat itu menjelaskan, dan ini menceritakan dalam Al-Quran itu kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam, suku Madian. Kaum Madian, apa kebiasaan mereka? Yaitu kebiasaan rakyat masyarakat waktu itu berlaku curang dari mulai atas pimpinannya sampailah level lapisan bawah masyarakat biasa, pedagang-pedagang masyarakat biasa itu selalu melakukan berbagai macam trik manipulasi kecurangan. Jadi kecurangan ini bukan belakangan ini kita dengar. Bukan pilpres, ya, sengketa pemilu, bukan. Kecurangan ini dari zaman Nabi Syuaib. Kan Nabi Muhammad akhir zaman. Jadi di zaman Rasulullah ini semua perilaku jelek, perilaku yang amburadul kaum-kaum terdahulu ada di zaman Rasulullah. Yang berlaku curang ini masih ada nggak zaman sekarang? Ada. Kaumnya Nabi Lut yang kaum Sodom yang suka sesama jenis, ada nggak hari ini? LGBT banyak. Nah, ini menumpuk. Ketika zaman Rasulullah mau diutus, orang jahiliyah Arab waktu itu apa? Salah satunya menguburkan bayi
hidup-hidup. Zaman sekarang lebih hebat lagi, lebih sadis lagi. Kalau orang Arab dulu, jahiliyah dulu, dikubur masih sopan dikit. Ya, korban dikubur, hidup masih sopan dikit. Zaman sekarang Pak, dilempar di toilet, dilempar tempat sampah, diselokan, bayi masih ada ari-arinya, masih hidup, owek-owek bayi dibuang. Apa enggak dahsyat itu? Jahiliyahnya modern zaman sekarang. Kadang ada dalam perut yang belum ketahuan laki apa perempuan, dibunuh itu, diaborsi. Banyak terungkap kasus dokter-dokter yang mengkhianati profesinya, mau melakukan aborsi tidak sesuai SOP-nya. Kapan boleh aborsi? Kapan yang memang dilarang? Ada beberapa ketentuan memang yang boleh. Nah, kecurangan yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin, surat ke-83 juz 30. Apa Allah menjelaskan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang berlaku curang. Menimbang, mengrektelin, mengakal-akalin timbangannya. Mengukur, dia akan melebihkan ukurannya. Menghitung, dia akan lebihkan satu angka, satu digit, akan merubah hasil. Dan seterusnya, seterusnya. Jadi Allah katakan, celakalah bagi orang yang berlaku curang. Siapakah itu? Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu ketika dia membeli, minta dilebihkan timbangannya, minta dilebihkan takarannya. Apalagi, maaf nih ibu-ibu di kampung saya, kampung sini mudah-mudahan enggak. Kan lagi musim duku nih, itu baru nawar, belum deal, itu dia udah habis 5 biji nyoba itu. Nah kemudian begitu udah ditawar serendah-rendahnya, udah deal bayar, nah diraup lagi terus genggam, masukin kantong lagi. Nah ini ciri-ciri orang yang curang. Dia selalu ingin dilebihkan. Dan sebaliknya kata Allah, ketika dia menjual, ketika dia menggaleh, dia yang dagang, itu dikurangin. Timbangan tuh ditambah besi sama dia, ditambah timah, 1 on 2 on. Coba berapa banyak konsumen yang berbelanja, dikalikan 1 on dia mengurang itu. Itulah hasilnya dari berdagang yang tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dari Allah. Curang, bohong, menzolimi hak orang lain, memakan yang bukan haknya, ini curang. Kenapa dia melakukan itu? Ala innahum, ya. Wailul lil mutaffifin allazina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka mengira mereka tidak akan ketemu di hadapan Allah dan akan mempertanggungjawabkan satu persatu sekecil apapun perbuatannya. Dia mengira dia tidak akan percaya liyaumin azim, di hari yang hebat itu, di hari yang dahsyat itu. Semua manusia berbaris berbondong-bondong menghadap Rabbnya, mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat selama hidup di dunia. Nah, ini yang menjadi kepekaan kita terhadap berpuasa itu, yaitu jujur, disiplin. Dan yang terakhir adalah kepekaan sosial. Kepekaan sosial. Kita diinginkan oleh Allah hanya menggeser waktu lapar. Memindahkan waktu saja. Dari subuh sampai maghrib. Setelah itu kita bebas makan apa aja. Bagaimana kita ketika siang itu merasakan lapar? Bagaimana ketika merasakan haus dahaga? Begitulah orang-orang saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan kehidupan yang layak, yang ekonominya hari ini tidak baik-baik saja. Mereka setiap hari memikirkan apa esok yang mau dimakan. Kalau kita jam 5 aja di meja hidangan sudah macam-macam ada itu. Kita diminta oleh Allah hanya menggeser, hanya menunda, memindahkan waktu makan kita. Tapi orang-orang miskin, fakir-fakir, yang orang-orang duafa, mereka berpikir bagaimana hari-hari kelangsungan hidupnya.
Maka di bulan Ramadan kita diwajibkan di akhir Ramadan itu zakat fitrah. Kenapa? Dimensi sosial, agar jangan sampai ada umat Nabi Muhammad di hari fitrah, hari berbahagia itu orang yang tidak ada makanan di rumahnya. Zakat mal. Nah, ini perbedaannya apa? Zakat mal dengan pajak. Ada teman saya cerita, oh kalau pajak dari rakyat kecil sekalipun memberikan kepada para pejabat, para penguasa. Orang-orang kaya menikmati katanya. Kalau pajak nih. Kalau zakat dari orang-orang kaya yang sudah sampai nisabnya dibagikan kepada, ada 8 kriteria yang menerima. Salah satunya fi sabilillah, mu'allaf, orang terlilit hutang, kaum muslimin, yatim dan du'afa, janda-janda yang sudah lansia-lansia, dan pendek kata fakir dan miskin, itu ada kategorinya orang-orang yang menerima zakat mal. Kalau zakat mal dari orang kaya diberikan kepada orang miskin. Kalau pajak dari orang miskin sekalipun rakyat jelata dibayar kepada para pejabat, para penguasa, para orang-orang kaya yang menikmati, yang membawa karung-karungan uang pajak mengkorupsi orang-orang kaya. Yang begini banyakkan ya. Yang menggarong uang rakyat ini yang begini rata-rata. Kenapa? Mereka nggak puasa, mereka nggak yakin, mereka nggak tahu akan hari-hari berbangkit, mereka nggak tahu apa alam kubur, alam barzah, mereka nggak ngerti, nggak mengerti mereka yaumil mizan, yaumil orang yang ditimbang sirat, orang melewati jalan yang sangat tipis sebelai rambut dibelah 7, dia nggak yakin itu. Tuhan pun dia nggak yakin. Orang ini ketika mendapatkan amanah, mendapatkan jabatan, inilah yang membuat sengsaranya bangsa dan negara, dan inilah yang dilansir oleh Rasulullah, hancurnya suatu negeri, suatu bangsa dahulu manakala orang-orang yang mendapatkan jabatan-jabatan strategis bukan orang yang percaya dengan hari akhir, hari berbangkit. Dia menganggap dunia ini adalah surga. Dia bisa berbuat apa saja. Makanya puasa memunculkan dimensi sosial, kepekaan. Ya, di dalam Ramadan kita dianjurkan beri takjil. Ada orang itikaf memberikan untuk makan sahurnya. Pahalanya Allah memang yang jamin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Ketika pahala-pahala itu yang dijanjikan oleh Allah pasti akan diraih oleh kita. Tapi kenapa manusia lebih percaya dengan sesama manusia ketika bonus, ketika diskon, berebut anti, desak-desakan berbelanja, padahal dia ditipu sebelumnya, harga sudah dinaikkan terlebih dahulu. Harga barang 100.000 dinaikkan 150. Dia bilang diskon 50%. Mana ada orang bisnis yang mau rugi? Kitanya aja banyak yang tergiur, mudah dibohongi, mudah ditipu. Ya, contoh, kayak orang pintar, orang pergi ke dukun, orang pintar. Kenapa dia disebut orang pintar? Karena yang ke sana tuh Pak, banyak kan orang bodoh. Makanya dia dibilang orang pintar. Padahal yang datang itu terkadang dia doktor, dia S1, S2, dia S3, bahkan orang pejabat datang ke dukun yang nggak pernah sekolah sama sekali, mandi pun jarang. Dia datang ke sana menanyakan akan nasibnya, dia percaya. Bodoh mana coba? Kenapa dukun dibilang orang pintar? Sekolah juga enggak, ijazahnya juga bisa jadi palsu kan gitu. Tapi banyak orang yang ke sana, banyak yang percaya. Apalagi kalau ada orang yang mengaku-ngaku jadi nabi, jadi rasul, itu masih ada aja pengikutnya Pak. Masih ada aja pengikutnya. Padahal kalau dia mengaji, ada paham Al-Quran, udah jelas khataman nabi, penutup, udah nggak ada lagi. Seorang muslim wajib untuk tidak percaya. Belakangan ini di Indonesia paling banyak nih nabi-nabi bermunculan, ya, orang-orang stres, orang-orang lagi galau, apalagi setelah pilpres, caleg-caleg banyak yang stres. Nah, hati-hati kita. Nah, kepekaan sosial ini muncul ketika orang menghayati dia berpuasa, menahan lapar, menahan haus.
Kalau dia menahan saja berarti udah ada yang mau dimakan ketika waktu itu digeser, dipindahkan. Berbeda dengan orang-orang yang memang apalagi masalah situasi dan kondisi. Saudara-saudara kita yang lain, saya sering berpesan menitip, ya Allah berikanlah perlindungan, berikanlah kemudahan bagi saudara kita yang memang puasa mereka udah berapa bulan yang lalu dipaksa oleh Zionis. Mereka diisolir, mereka diboikot, semua bantuan negara. Mereka sudah berpuasa sepanjang hari, bahkan nyawanya pun terancam. Kita enak, kita masih bersyukur negeri kita aman, tentram, berpuasa kita dengan nyaman, sholat tarawih dengan nyaman. Ketika saudara kita yang lain kita berbayang, maka selalu kita mendoakan, kita titipkan doa untuk mereka. Kita datang ke sana nggak mungkin. Mau ngapain kita ke sana? Ikut perang. Badan kita kecil-kecil begini. Lebih hebat orang-orang Hamas itu. Tenaganya kuat, badan besar-besar dan menguasai berbagai macam ilmu strategi perang, menguasai cara bagaimana menembak, senapan-senapan, mesin senapan serbu dan segala macam sampai roket. Itu mereka menguasai. Kita mau ke sana jihad, belum nyampe perbatasan udah pilek, udah batuk. Nah cuacanya, iklimnya berbeda. Apa yang dibutuhkan? Ketika orang ada galang dana, kita berpartisipasi, sumbangkan sebagian rezeki kita. Kalau tidak mudah, tidak mungkin, tidak punya, berdoalah kepada Allah. Karena doa silahul mukmin, doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Tapi kalau doa doang, apa yang mau dikirim? Apa yang membantu? Sementara mereka air diputus, listrik diputus, makanan dijegat, dan seluruhnya itu mereka dalam keadaan terisolasi. Untuk hidup aja susah. Jangankan untuk yang lain-lain. Na'udzubillah. Maka kita ketika berpuasa itu banyaklah kita bertafakur, membayangkan saudara-saudara kita yang lain. Kenapa mereka disiksa, mereka diusir, mereka dibantai, mereka dibunuh? Kenapa? Karena kita mengucapkan sama dengan kalimat yang kita baca, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itu, bukan karena yang lain. Dan kenapa saudara kita bertahan di Palestina dengan keadaan seperti itu? Karena mereka mempunyai kewajiban, masih merasa Al-Aqsa itu kiblat pertama umat Islam, harus dipertahankan tanah kelahirannya, negeri para nabi dan rasul. Dan kita pun berkewajiban, bukan mereka saja yang ada dekat situ, kita sebagai kaum muslimin dimanapun berada ada keterikatan batin. Ketika Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung ke langit Sidratul Muntaha. Dan itu apa maknanya? Tidak boleh dilupakan oleh umat Islam, saudara-saudara kita yang lain. Nah, kalau ada orang yang beranggapan ini sangat miris, kalau ada orang berstatus muslim dia masih membela itu Zionis, masih menyalahkan orang Palestina, bahkan berpikiran supaya orang Palestina itu udah kabur saja, keluar saja. Itu yang diinginkan oleh Zionis. Ingat kita 350 tahun, 3,5 abad kita dijajah oleh Belanda. Bertahan nggak kita? Kalau kita diusir, kita pergi, itu yang mereka inginkan. Sama dengan kita di rumah tangga, Pak. Kita punya istri, kita punya anak wanita, rumah kita mau masuk maling, garong, mau menghabisi rumah kita, mau menghabisi anak kita, mau memperkosa istri anak perempuan kita. Kita sebagai laki-laki, apakah kita kabur dari rumah itu? Tidak, kita pertahankan sampai darah tetesan terakhir untuk mempertahankan harga, kehormatan, harga diri rumah tangga kita. Kalau kita lari, itulah laki-laki dayus, laki-laki yang paling hina di hadapan Allah dan Rasulnya. Itu ibaratnya Zionis di Palestina itu. Dia itu dulu tuh cuma numpang. Mereka itu ditampung karena dikejar-kejar oleh agresinya yang Nazi. Kemudian ditampunglah di Palestina. Disarankan oleh negara-negara lain supaya dia tinggal, diterima. Semua negara agama manapun menolak ini Yahudi. Tapi Palestina dengan lapang dada, silahkan tinggal. Lama-lama ngelunjak, Pak. Lama-lama ngelunjak. Nah, inilah yang terjadi. Harus tahu kita sejarah. Kenapa Yahudi itu setiap negeri, setiap negara tidak diterima? Kenapa dia selalu membuat kerusakan? Apa kata Hitler? Kenapa itu Yahudi kalau dia mau habisin semua bisa, tapi dia sengaja sisakan agar orang di kemudian hari tahu, bisa berpikir alasan apa Hitler membantai itu Yahudi.
Karena baru tahu kan, rumah sakit dibombardir, semua rumah ibadah dibantai, semua sarana pendidikan diratakan dengan tanah. Mereka tuh tak punya rasa takut dengan siapapun. Kenapa? Karena dia didukung oleh sebuah negara yang mengaku adidaya, adikuasa, yang superpower. Dan saat ini umat Islam memang dalam keadaan lemah. Umat Islam terpecah-pecah. Umat Islam belum bersatu. Tapi ketika kita beranggapan orang lain kuat, bukan, kitanya yang lemah, kitanya belum bersatu. Kalau ketika kita bersatu, ketika kita kuat, mereka nggak ada apa-apanya. Nah, oleh karena itu, dengan bulan Ramadan menumbuhkan, memunculkan solidaritas, persatuan akan terjalin. Mudah-mudahan kita berharap, wabil khusus bangsa dan negara kita, setelah Idul Fitri nanti akan ada sebuah fenomena, akan ada sebuah kebijakan, keputusan yang kita hari ini masih mendebar-debar. Siapa yang akan memimpin bangsa kita 5 tahun yang akan datang? Kita masih menunggu 8 atau 9 hakim di mahkamah itu yang termulia itu. Mudah-mudahan Allah memberikan hatinya yang bersih agar mereka memutuskan yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan mereka mengikuti hati nurani mereka dan tak takut dengan ancaman pihak manapun, manusia manapun, kecuali dia akan tercatat dalam sejarah bisa menyelamatkan demokrasi, bisa menyelamatkan bangsa dan negara, dan masih ada keadilan dan kesetaraan di bangsa ini. Dan itu yang kita harapkan. Kita berharap mudah-mudahan tidak akan ada huru-hara, tidak akan ada perpecahan, tidak akan ada hal-hal yang akan merugikan bangsa dan negara kita sendiri. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Kalau ada termin tanya jawab, diskusi, saya persilakan. Mungkin ada, kita selesai sampai jam 1 biasa Pak ya. Jam berapa Pak? Ya, kalau jam 1 ya. Baik, udah waktunya selesai. Kalau nggak ada yang bertanya, saya tutup. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. Auzubillahi Fatihah yang kedua, kita niatkan pada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, anak-anaknya yang soleh dan solehah, apalagi dalam keadaan berpuasa, banyak-banyaklah berdoa, kirimkanlah doa kepada orang tua, karena anak Adam itu semuanya putus amal ibadahnya kecuali 3 hal. Salah satunya adalah anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan orang tuanya. Kita bayangkan wajah orang tua kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang ada di kampung, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim mengunjungi mereka, karena mereka sangat mendambakan kehadiran kita. Mereka merindukan bukan uang kita, tapi mereka ingin memeluk kita atau kita ingin dipeluknya. Itulah kebahagiaan seorang orang tua. Bagi orang tua kita yang masih ada, jamaah, sempatkanlah waktu, datanglah, pulanglah minimal setahun sekali, tengok orang tua kita. Sesibuk apapun kita, orang tua kita itu tak akan lama, usianya sudah senja, tidak akan lama, akan penyesalan bagi kita ketika kita, waktu masih ada waktu, kita mensia-siakan orang tua kita. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kan abudu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa la syukru yang bagi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma rabbul izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih. atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Mana kameramen? Belum dimatiin.